Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masuk lagi ma'rifah berikutnya dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarh Qatur Nada wa Balis Soda karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah ibnu Yusuf ibnu Ahmad Jamaluddin ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala fil kitab Syarhil Qatir Nada wa Balis Sada. Aslun thumma al-alamu wa huwa imma syakhsiyun ka Zaidin aw jinsiyun ka Usamata wa imma ismun kama mathalna aw laqabun ka Zainil Abidin wa wukufa wakufatin Wakuffah. wakufatin aw kunyatun ka abi amrin wa ummi kulthumin wa yuakharu al-laqabu anil ismi tabian lahu mutlaqan aw mahfudan bi idafatihi in ufrida ka Sa'idi Kurzin. Sa'idi Kurzin. Baik. Pendek sekali matannya, tinggal diuraikan di syarah. Kata beliau aslun tsummal alam. Ma'rifah berikutnya al-alam, nama. Wahwa imma syaksi. Nama itu kadang nama syaksi, nama khusus. Orang per orang. Itu namanya syaksi. Ka Zaid. Seperti Zaid. Au jinsi. Tapi ada di sana orang meletakkan nama, tapi nama untuk jenis. Ka Usama. Seperti Usama. Dia kasih nama singanya. Semua singanya dia kasih nama Usama. Ini Usama maksudnya lil asad. Untuk singa. Paham kan? Itu namanya nama jins. Dan banyak orang begitu. Ya, semua sapinya dia kasih nama apa? Usama. Jangan, Usama itu singa. Iya, yang lain. Kalau antum mau kasih nama yang lain, Suhail. Iya, sebenarnya antum punya sapi apa antum kasih nama? Soleh. Baik, dia kasih nama semua sapinya itu Soleh. Jadi panggil Soleh, dia panggil begitu. Mas Soleh? Ya, jangan bersedih saudara. Ya, hal biasa. Atau Soleh punya kerbau dia kasih nama Suhail misalnya begitu. Alhamdulillah. Paham kan? Itu namanya isim nama tapi jins. Nama tapi apa? Jins. Ini dia. Iya, kadang nama itu begitu. Ada nama perorangan, ada nama untuk jenis. Jenis. Wa imasmun. Kadang juga berupa nama. Kama masalna. Sebagaimana kami contohkan tadi. Jadi semua itu nama syaksi atau nama jinsi. Nama-namanya. Aulakobun atau gelar. Iya, gelarnya. Bukan namanya tapi gelarnya. Seperti Zainul Abidin. Atau Kuffah. Atau Kuffah sama Zainul Abidin atau Kuffah. Al-Kunyah, kadang juga kunyah. Jadi semua itu namanya al-alam ya. Jadi semua itu masuk di al-alam. Jadi al-alam itu adalah kata umumnya untuk nama. Nah, jadi al-alam itu bisa nama, bisa kunyah, bisa laqab. Al-alam juga itu bisa isim syaksi, bisa nama jinsi. Begitu. Iya, contoh kunyah Abi Amr, Ummu Kulthum. Kemudian belum bahas urutannya. Wa yu'akharul laqab anil ism. Namanya laqab itu, gelar itu diakhirkan dari nama. Nah, biasanya begitu. Iya, namanya gelar itu setelah nama. Iya. Terus apa i'rabnya? Tabi'an lahu mutlaqo. Dia sebagai tabi badal nanti untuknya atau bayan. Bisa antum i'rab badal, bisa juga atau bayan. Secara mutlak bisa. Iya. Antum katakan misalnya Zainul Abidin. Zainul Abidin itu kan laqab. Paham kan? Laqab. Dan namanya laqab i'rabnya bisa tabi. Tabi di situ atau bayan atau bisa apa? Badal tadi. Bahkan ada yang mengatakan na'at. Ada yang mengatakan na'at. Au mahfudon atau boleh antum jar. Itu laqabnya. Ini nanti idhofah lafdhiyah. Boleh antum jar laqabnya idhofah lafdhiyah ya. Biidhofatihi. Dengan mengidhofakannya. Antum tinggal bilang yaitu idhofah lafdhiyah. Itu idhofah
Labdiyah. In uprida, tapi ada syaratnya. Kalau lakobnya itu mufrad. In uprida, kalau keduanya mufrad. In uprida, kalau keduanya mufrad. Berarti lakob dan nama itu mufrad. Jadi dia punya nama mufrad. Gelarnya juga mufrad. Maka boleh antum jar lakobnya dengan nama. Lihat, seperti Sa'idu Kurzin. Padahal kan bisa ini Sa'idun Kurzun. Tidak apa-apa. Itu asal. Sa'idun Kurzun itu asal. Iya kan? Sa'id dan Kurzan, Sa'idin Kurzin. Kan tabi. Pengikut. Tapi khusus kalau dia mufrad, nama mufrad, gelar mufrad, maka boleh idhofah. Idhofah lafdiyah. Idhofah lafdiyah. Ini selesai. Terus. الشرح الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، وكذا البواكي. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، كما تقول الأسد أشجع من ثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. Baik, kata beliau, syarah yang kedua dari jenis ma'rifah al-alam. Pengertiannya ma'ulliqa ala syai', apa yang diletakkan kepada sesuatu, bi'aini tertentu. Ghairu mutanawilin ma'asbah, tidak mencakup yang mirip dengannya. Artinya ketika saya bilang Suhail, berarti itu untuk Suhail. Saya kasih ke sesuatu tertentu. Tidak mencakup Soleh. Kan Soleh punya nama lain. Masa Suhail Soleh? Beda tak? Satu orang Buton, satu orang Ternate, Ambon ya. Paham Soleh? Orang apa antum Soleh? Ternate. Kan begitu. Beda. Itulah nama. Kemudian kata beliau dan terbagi bi'tibarat dengan banyak pandangan. Mukhtalifah yang berbeda-beda. Ila aksamin muta'addidah, kepada pembagian yang berjenis-jenis. Bahkan apa yang disebut oleh penulis kurang ditambah di syarah. Ditambah di syarah. Fayangqasimu bi'tibari tasyakhusi musammah wa adam tasyakhusi. Maka terbagi, dilihat dari khususnya yang diberi nama dan tidak khususnya yang diberi nama. Ila kismain, kepada dua jenis. Ada alam syaksi, nama khusus. Wa alam jinsi, nama untuk jenis yang tidak khusus. Fal awal, yang pertama nama khusus. Nama khusus seperti Zaid, Ammar. Yang kedua seperti Usama untuk singa. Thu'ala untuk tha'lab. Du'ala untuk dhi'ib. Paham kan? Itu kan untuk jenis. Untuk jenis. Maka sungguh setiap dari lafaz-lafaz ini cocok atas seluruh salah satu dari jenis ini. Dari jenis tadi. Misalnya antum lihat singa datang. Hada Usamah. Datang lagi satu. Hada Usamah. Datang lagi satu. Hada Usamah. Jadi semua jenis itu antum bisa katakan apa? Usamah. Setiap sa'lab. Apa sa'lab? Rubah. Iya, jadi usah dirubah. Rubah. Setiap rubah yang antum lihat, antum bilang apa? Thu'ala. Thu'ala apa? Dhib. Apa dhib? Serigala. Setiap serigala antum bilang, datang antum bilang, hada du'ala. Setiap serigala. Paham kan?
Jadi boleh diletakkan untuk setiap jenis itu. Lihat prakteknya. Taqulu likulli asadin ra'aita. Kamu berkata untuk setiap singa yang antum lihat. Kamu katakan untuk setiap singa yang antum lihat. Ya, hada Usamah mukbila. Ini Usamah datang. Setiap singa antum lihat singa, hada Usamah mukbila. Ini Usamah datang. Kadal bawaki, demikian pula sisanya. Maksudnya tadi du'ala, tu'ala. Antum bisa katakan begitu. Wa yajuzu an tutliqaha, dan boleh antum mengitlakannya, menggunakannya biizza'i sahibi hadil haqiqah min haitsuhu. Di hadapan atau di samping pemilik hakikat ini dari sisi dianya. Fatakul, antum katakan, Usama asja min su'ala. Tidak apa-apa. Usama lebih berani daripada apa? Hah? Su'ala. Singa, maksudnya antum adalah singa lebih berani daripada apa? Rubah. Dipahami ini? Boleh antum menggunakan seperti itu. Boleh. Iya. Kama takul, sebagaimana antum katakan, al-asadu asja minas sa'alab. Kan begitu dah. Antum kan boleh katakan begini. Al-asadu, singa, asja lebih berani minas sa'alab daripada rubah. Kan boleh begitu kan? Dan boleh juga Usama. Maksudnya antum pakaikan namanya tadi. Usama asja min su'ala. Boleh. Dibolehkan. Dibolehkan. Ai sahibu hadhil haqiqah asja min sahibi hadhil haqiqah. Pemilik hakikat ini yaitu singa lebih berani daripada pemilik hakikat ini yaitu rubah. Dibolehkan. Tidak apa-apa. Karena orang sudah paham kan? Sudah paham. Kalau antum bilang Usama asja min su'ala, pasti maksudnya adalah berbicara tentang singa dan rubah. Kan begitu. Paham kan? Itu yang diinginkan. Boleh. Wala juzu, ndak boleh antum gunakan, antutliqoha untuk kamu gunakan ala syaksin goib, atas seseorang yang goib, yang ndak ada di hadapanmu. Kalau Iza tahu Iza ada di itu lagi ada di hadapan antum. Jadi di hadapan antum lagi ada singa, lagi ada rubah. Antum bilang Usama asja min su'ala. Kalau lagi ada di hadapan antum. Tapi kalau tidak ada di hadapan antum tidak boleh. Nanti orang akan kira Usama mau seorang. Atau padahal antum mau siapa? Singa. Kan begitu. Tidak boleh dia yang goib. Yang tidak ada di hadapanmu. Anda paham ini? Jadi boleh kalau dia biizai. Di hadapanmu dia ini. Antum bilang begitu. Tapi kalau goib tidak ada di hadapanmu. Tidak boleh. Tidak boleh. La takul, tidak boleh antum berkata liman bainaka wa bainahu ahadun fi asadin khas, terhadap orang yang ada di antaramu dan antara dia janji pada singa khusus. Antum bilang, ma fa'ala Usama? Apa yang dilakukan oleh Usama? Tidak ada di hadapan antum. Boleh nggak itu dikatakan? Tidak boleh. Karena itu goib. Dan orang mendengar nanti, apa yang dilakukan Usama? Nah, orang dengar apa? Dikira Usama siapa? Nama orang, padahal yang mereka bicarakan siapa? Singa. Jadi intinya adalah sekarang boleh kalau antum lagi ada di hadapannya itu. Kalau lagi tidak ada, tidak boleh. Kalau lagi tidak ada, tidak boleh. Paham perbedaannya? Beda kalau isim syaksi. Nama syaksi boleh di hadapan antum, boleh juga goib. Antum bisa bilang, antum lagi ada Zaid. Di depan ada Soleh sama Suhail. Antum bisa bilang, Soleh asja min Suhail. Soleh lebih berani daripada Suhail. Paham kan? Kan dia biasa buru singa di sana. Nah, jadi dia lebih berani. Iya, boleh juga lagi tidak ada ini dua orang. Kita bilang apa? Ya ma fa'ala Soleh. Lagi tidak ada Soleh. Soleh lagi pulang kampung misalnya. Iya, Suhail tanya pada temannya, ma fa'ala Soleh. Tidak ada masalah. Walaupun dia masih goib. Itu kalau nama syaksi. Kalau nama jinsi tidak boleh. Harus di hadapan. Paham ini? Ini perbedaan penggunaan. Perbedaan penggunaan. Terus. ثم قال وباعتبار ذاته إلى مفرد مركب فالمفرد كزيد وأسامة والمركب ثلاثة أقسام الأول مركب تركيب إضافة كعبد الله وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه
ويخفض ويخفض الثاني بالإضافة دائما. الثاني مركب تركيب مسج كبعلبك وسبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نسبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسبويه. الثالث ومركب تركيب إسناد، وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها، وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا تؤثر. لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل. Baik. Ini yang tidak disebutkan oleh penulis. Wabi tibari dzatihil, dilihat dari zatnya itu nama. Zatnya itu nama. Maksudnya dilihat dari nama itu sendiri. Maka terbagi ke mufrad satu kata, wa murakkab lebih dari satu kata. Nah, ada nama satu kata, ada nama lebih dari satu kata. Fal mufrad seperti Zaid, Usama, itu namanya nama apa? Mufrad. Wal murakkab salah satu aksam, nama murakkab 3. Pertama murakkab tarkibah idhofah, ini yang paling banyak. Ada nama tersusun tidak mufrad tapi murakkabnya apa? Idhofah, artinya mudhaf-mudhafun ilai. Hukumnya wa hukmuhu, ini bagus juga. Hukumnya ayu urabal juz'ul awal min juz'aihi, di i'rab bagian pertama dari dua bagiannya itu bihasabil awamilid dakhilati alaihi, sesuai dengan penyakit yang masuk padanya. Jadi yang pertama, kata pertama ya, bisa saja marfu, bisa saja mansub, bisa saja apa? Majrur. Paham ini? Kata pertama, saya Abdullah, Abu Bakar, misalnya begitu. Kata Abu dan Abdu tergantung penyakit sebelumnya. Wa yukhfadu tsani bil idhofah daima. Sementara kata keduanya dijer dengan idhofah selama-lamanya. Jadi yang selalu majrur adalah kata kedua. Adapun kata pertama tergantung penyakit. Jelas ini pembahasan? Ini kalau susunannya apa? Idhofah. Yang kedua, ada namanya murakkab tarkib masji. Ada murakkab dengan tarkib masji. Susunan yang sudah disatukan, dijadikan satu kata. Jadi asalnya dua kata, tapi menjadi apa? Satu kata. Satu kata itu namanya murakkab masji, murakkab yang sudah digabung. Murakkab yang sudah digabung seperti ba'labakka dan sibawaihi. Ini kan ba'labakka dari kata ba'lun dan bakkun dijadikan satu menjadi ba'labak. Sibawaihi dari kata siba dan wai. Paham kan? Dari kata siba dan wai digabung menjadi satu menjadi apa? Sibawai. Sibawai. Hukumnya apa kalau ini? Hukumnya di-i'rab dengan dhamma rafanya, fathah nasab dan jarnya seperti seluruh isim yang tidak bertanwin. Paham i'rabnya ini? Kalau murakkab masji di-i'rab dengan i'rabnya ismul ladzi la yansharif. Hada, tapi ketentuan ini idza lam yakun, jika dia tidak makhtuman biwai, jika dia tidak ditutup dengan wai. Artinya kata keduanya itu bukan wai. Paham kan? Bukan wai. Seperti ba'labak. Ba'labakka di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif. Antum bilang ja'a ba'labakku, ra'aitu ba'labakka, marartu bi ba'labakka. Paham ya? Di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif. Fa in khutima biha, kalau ditutup dengannya, nya kembali ke wai. Kalau ditutup dengannya yaitu dengan wai. Paham ini? Kalau ditutup dengannya yaitu dengan wai. Dengan wai. Bunia alal kasri. Maka dimabnikan di atas apa? Kasro. Jadi antum bilang kasih bawai seperti si bawai. Antum bilang ja'a si bawaihi. Ro'aitu si bawaihi. Marortu bi si bawaihi. Tidak di fathah. Dipahami ini? Karena hi itu mirip dengan hak domir. Hak domir kalau sebelumnya ya sukun dibaca apa? Kasro. Itu dia alasannya. Karena hi-nya itu mirip dengan hak domir. Itu alasannya. Itu alasannya. Kemudian ada murakkab juga yang ketiga. Ada namanya murakkab tarkibah isnading.
Ada murakkab yang susunannya itu isnadi, penyandaran isnadi. Penyandaran isnadi itu adalah penyandaran yang berupa mubtada khobar, fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il. Paham tak? Ada orang dia kasih nama anaknya dengan susunan mubtada khobar atau fi'il fa'il. Paham tak? Atau dia susunannya apa? Fi'il naibul fa'il. Iya kan? Misalnya Suhail, dia kasih nama anaknya Duriba Zaidun. Paham tak? Itu namanya murakkab apa itu? Isnadi, Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Mungkin pada saat lahir gitu Suhail ya. Nggak nangis, akhirnya Suhail pukul supaya nangis. Kan kalau nggak nangis bahaya. Iya kan? Iya bisa saja nggak hidup. Akhirnya Suhail pas lahir nggak nangis-nangis dia pukul. Padahal dia sudah cita-cita namanya Zaid supaya sering disebut di nahwu. Nah, tapi karena dia pukul langsung dia bilang apa? Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Yang pukul dihilangkan. Karena nanti malu bapaknya Suhail. Masa pukul anaknya lahir kan begitu kan? Bang Suhail ini murakkab isnadi namanya. I'rabnya paling penting. Kata beliau bahwa makana jumlatan fil asl. Apa yang merupakan jumlah pada asalnya. Yaitu jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Seperti syabakornaha. Hukumnya amil tidak pengaruh padanya. Jadi ini masalah tadi itu Suhail. Jadi kalau untuk kata ja'a duriba zaidun. Ra'aitu duriba zaidun. Marartu biduriba zaidun. Amil tidak pengaruh. Jadi kalau tidak mau diubah oleh amil, kasih saja namanya dengan nama apa? Murakkab isnadi. Tidak berpengaruh dengan penyakit. Paham Ustaz Aldi? Tidak ngantuk? Sedikit. Tidak. Hah? Tidak. Baik. Jadi amil tidak berpengaruh padanya. Bal yuhka bahkan dihikayatkan. Ala makana alaih di atas apa yang dia berada di atasnya. Minal halati qoblan naql. Dari keadaan sebelum dia diubah menjadi nama. Sebelum dia diubah menjadi nama. Jadi antum ucapkan seperti sebelum jadi nama. Paham kan? Kenapa Muhin? Yang mana itu? Bal yuhka dihikayatkan. Antum ucapkan. Hikayat itu ucapkan. Ucapkan dia ala di atas makana alai. Apa yang dia sebelumnya berada di atasnya. Sebelum dipindahkan jadi nama. Misalnya gini. Duriba Zaidun. Antum baca gimana? Duriba Zaidun. Ya sudah. Antum kalau jadikan nama. Ja'a Duriba Zaidun. Paham kan? Ro'aitu Duriba Zaidun. Marortu biduriba Zaidun. Penyakit tidak berpengaruh. Paham Rizky? Hah? Tidak mabni. Dia mu'rab ala harokatil hikayah. Tidak ada yang mabni. Yang mabni itu hanya wahid. Dia mu'rab. Cuman alamat rofanya dhamma muqaddaro mana min dhuriha harokatul hikayah. Fathah muqaddaro mana min dhuriha harokatul hikayah. Kasro muqaddaro mana min dhuriha harokatul hikayah. Harokat hikayat. Paham Rizky? Iya, di Duriba Zaidun. Iya. Nah, kenapa di dhamma padahal dia fa'il? Nah, kenapa di dhamma padahal dia maf'ulun bi? Kenapa di dhamma padahal dia majrur? Nah, apa penghalangnya? Harokat hikayat. Paham kan? Ada lagi? Ini nama pembagian yang kedua. Ketiga. ثم قال وينقسم إلى اسم وكنية ولقب وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية كأبي بكر وأمي بكر وأبي عمرو وأمي عمرو وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته ككفة وبطة وأنف النقة فلقب وإلا فاسم كزيد وعمر وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصاح تقدم jangan afsahi. في الأفصح تقدم الاسم وتأخير
تقدم الاسم وتأخير اللقب. ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس كعبد الله كفة، وجب كون الثاني تابعا Lil. للأول في للأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. وإن كان مفردين كزيد كفة وسعيد كرز Sa'id. وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يوجزون Yuji. يجيزون فيه وجهين، أحدهما إتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام، والثاني إضافة الاسم إلى اللقب. وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، والصحيح الأول والإتباع أكيس من الإضافة، والإضافة أكثر. Kata beliau dan terbagi juga ke nama kunyah lakob. Ke nama kunyah lakob. Gimana itu? Demikian itu, wadzalika demikian itu, li'annahu karena sesungguhnya dia, in budi abi ab au kalau diawali oleh ab atau karena kunyah, maka dia kunyah. Dah? Ka Abi Bakar, Ummu Bakar, Abi Ammar, Ummu Ammar. Wa illa jika tidak, wa in la itu asalnya ya. Wa in la dan jika tidak, maksudnya jika tidak diawali oleh ab dan itu maksudnya. Yaitu jika tidak diawali oleh ab dan ya. Fa in asy'ara bi raf'atil musamma, kalau dia mengesankan akan tingginya yang diberi nama seperti Zainul Abidin. Nah, ini kan menunjukkan terpujinya yang diberi nama Zainul Abidin, perhiasan ahli ibadah. Pujian kan tinggi yang diberikan lakob itu. Audoatiha atau menunjukkan rendahnya. Seperti mereka kasih gelar menjadi kufah, keranjang. Ya apa maksudnya keranjang? Nah, bisa suka bocor. Kan keranjang itu lubang-lubang. Apapun dicerita dia kasih bocor di orang lain. Ya, paham kan? Tidak ada yang kita cerita sama dia pasti satu dunia tahu. Baru cerita status missing. Oh ini kufah. Paham ini? Ini siapa itu? La kufah itu. Paham tak? Nah, paham Suhaib? Alhamdulillah. Atau battoh. Dia kasih gelar battoh, bebek. Ampun nako, hidung onta. Ini kan gelar-gelar menunjukkan apa? Rendahnya yang diberi gelar. Iya. Falakobun, kalau ini lakob namanya. Namanya juga gelar. Itu disebut lakob. Wa illa dan jika tidak. Itu jika tidak diawali ab dan bukan juga menunjukkan tingginya atau rendahnya yang diberi nama. Maka fasmun, maka itulah dibilang nama. Kan ada 3 saja. Zaid, Ammar. Ini selesai pembagian ini. Kemudian sekarang susunannya. Wa idza ijtamal ism ma'al laqab. Jika berkumpul nama dan laqab. Kalau kunyah bebas ya. Kunyah bebas. Terserah antum mau depan mau belakang. Kunyah itu bebas. Ya kunyah itu bebas. Wajib fil absah. Wajib berdasarkan yang paling fasih. Takdimul ism wa ta'khirul laqab. Wajib dikedepankan isim, nama dan diakhirkan laqab. Ini kalau terkumpul. Tapi kan tidak semua orang punya laqab. Tapi kalau ada laqab ada nama. Wajib nama di depan baru laqab di belakangnya. Tsumma in kana mudhafain. Setelah itu. Kalau keduanya mudhaf. Namanya itu masing-masing mudhaf. Seperti Abdillah Zainil Abidin. Sama-sama mudhaf. Au kanal awal mufradan wa tsani mudhafan. Atau yang pertama itu nama adalah mudhaf. Mufrad. Sementara gelarnya wa tsani mudhafan. Yang kedua itu laqabnya. Kan yang pertama pasti nama, yang kedua laqab. Yang kedua yaitu gelarnya adalah apa? Mudhaf. Seperti Zainul Abidin. Lihat itu. Namanya mufrad, laqabnya apa? Mudhaf. Au kanal amru bil aksi. Atau perkara kebalikannya. Maksudnya gimana itu? Gimana itu maksudnya kebalikannya? Yang pertama itu namanya adalah mudhaf, laqabnya mufrad. Itu maksudnya.
Ka Abdillah Kuffah. Seperti Abdillah Kuffah. Apa ini? Irobnya gimana? Itu lakopnya. Wajib kaunu tsani tabi'an lil awal fi irabihi. Wajib keberadaan yang kedua sebagai tabi', pengikut untuk yang pertama dalam irobnya. Jadi kalau dia sama-sama mudhof atau yang pertama mudhof kedua mufrad atau pertama mufrad kedua mudhof. Paham kan? Jadi tiga bentuk ya. Tiga bentuk jadinya ya. Sama-sama mudhof itu bentuk pertama. Bentuk kedua pertama mudhof kedua mufrad. Bentuk ketiga pertama mufrad kedua mudhof. Tiga bentuk itu. Yang kedua selalu i'rabnya tabi. Sebagai apa? Imma ala annahu badal minhu. Apakah terkadang dia itu di atas dasar sebagai badal dari nama? Au atfu bayanin alai. Atau sebagai ataf bayan atasnya. Jadi dua antum i'rab ya. Antum boleh i'rab dia badal atau antum i'rab sebagai apa? Ataf bayan. Iya. Wa in kana mufradain, sisa satu bentuk. Kalau kedua-duanya mufrad, karena sebenarnya nama bersama lakob itu 4 bentuk. Kedua-duanya mufrad, kedua-duanya idhofah, salah satunya mufrad, salah satunya idhofah. Semuanya itu 4. Semuanya 4. Kalau kedua-duanya mufrad, ke Zaid Kuffah, Zaid Kurz, berselisih pendapat terkait dengan i'rabnya lakob. Kalau i'rabnya nama kan tergantung penyakit. Lakobnya ini. I'rabnya lakob. Fal kufiyuna waz-zajaji. Orang-orang Kufah dan az-zajaji. Yujizuna fihi wajahain. Membolehkan dua sisi. Ahaduhuma ittiba'ul lakob lil isim. Sisi pertama boleh antum ikutkan lakob untuk isim. I'rabnya tadi sama. Badal atau atof. Bayan. Kama taqaddama fi baqiyatil aqsam. Sebagaimana telah lewat pada sisa pembagiannya. Kan tadi ada 3. Semuanya 4 ya. Ya, wasani yang kedua, i'rab kedua, idhofatul isim ilal laqab. Boleh antum sandarkan nama ke laqab, yaitu idhofah lafdiyah. Wa jumhurul basriyin yujibunal idhofah. Mayoritas Basro mewajibkan idhofah. Mayoritas Basro mewajibkan apa? Idhofah. Kata Ibnu Hisham was sahih al awal. Yang sahihnya yang pertama. Tapi kata beliau bersamaan dengan itu wal itba'u aqyas minal idhofah. Antum jadikan dia tabi itu lebih kias, lebih sesuai kias karena lebih kan dikiaskan kepada yang lain kan? Lebih sesuai kias daripada ya idhofah. Karena idhofah ini adalah cabangnya untuk meringankan lafaz, asalnya tabi. Cuman wal idhofatu aksar, itu masalahnya. Idhofah lebih banyak penggunaannya daripada tabi. Jadi ada dari sisi penggunaan, ada dari sisi teori. Dari sisi teori lebih bagus tabi. Tapi dari sisi penggunaan lebih sering idhofah. Maksudnya nih, ada seperti itu. Jelas ini selesai ma'rifah yang kedua. Berikutnya lagi insya Allah ma'rifah yang ketiga al-isyarah. Ya, pendek-pendek pembahasan semua ini insya Allah hanya mausuli yang paling panjang. Hanya ma'rifah isim mausuli yang paling panjang. Kita cukupkan dulu. Tidak ada pertanyaan? Harokat hikayat. Jadi harokatnya itu tidak berubah. Karena dihikayatkan harokat sebelum dia jadi nama. Seperti duriba Zaidun. Harokatnya apa akhirnya? Dhammah. Ketika menjadi nama, harokatnya tidak berubah kalau masuk penyakit. Nah, cuman kalau ditanya penghalangnya apa? Penghalangnya harokatul hikayah. Seperti penghalangnya mudhof kepada ya, munasabah. Penghalangnya isim mangkus, thiqal. Penghalangnya isim maksur, ta'adur. Sekarang penghalangnya ini murakkab isnadi harokatul hikayah. Karena serupa dengan domir hi. Domir ha dah. Yang saya antum bilang gini, ala tambah ha apa? Alaihi. Nah,
Karena domir hi itu harokatnya cuma dua, domah sama kasro. Nah, kalau sebelumnya kasro atau sebelumnya ya sukun, wajib dia kasro. Mabni al kasri. Kalau sebelumnya selain ya sukun, selain kasro, maka pasti domah. Mabni al dom. Nah, gulamuhu, gulamahu, gulamihi. Nah, minhu. Karena sukunnya bukan ya. Minhu. Tapi sukunnya ya alaihi. Jadi dia mabni di atas kasor karena serupa dengan ha domir yang terletak setelah ya. Sudah? Dari sisi susunannya. Iyalah. Enggak boleh. Kalau kunyah kan bebas. Bisa depan, bisa belakang. Abu Abdillah, Yusuf, Yusuf, Abu Abdillah. Enggak. Kalau isim alam syaks, enggak perlu. Alam jins. Iya kan dibilang tadi tuh kalau goib enggak boleh Usama. Kenapa enggak boleh? Itu kan bukan nama. Kalau bukan nama bebas toh. Ini nama. Perbedaan nama syaksi sama nama jinsi. Nama bukan isim jins. Itu kan isim jins. Ini nama alam jins. Tak ada nama alam syaksi, alam jinsi. Ada isim jinsi. Beda. Yang kita contohkan itu rojulun asja min imro'ah itu isim jins, bukan alam jins. Dah? Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.